Selamat datang di channel ini dan hai Jum. Di video kali ini aku akan nge-recap alur cerita film yang berjudul Ford v Ferrari. Film ini berkisah tentang Carroll Shelby dan Ken Miles yang membangun mobil agar bisa mengalahkan Ferrari di ajang balapan 24 Hour Le Mans. Tapi sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Dan inilah Ford v Ferrari. Film diawali dari balapan 24 Hour Le Mans di tahun 1959. Seorang pembalap bernama Carroll Shelby sedang mengendali mobil Aston Martinnya. Di hari itu, dia berhasil menjuarai balapan tersebut. Tapi, dia harus pensiun dini karena penyakit jantungnya. Shelby pun tidak bisa menerima kenyataan tersebut karena baginya balapan adalah hidupnya. Lalu Sin pun berpindah ke seorang pembalap sekaligus perancang mobil bernama Ken Miles dan istrinya bernama Molly. Sementara itu, di perusahaan Ford Motor Company, Henry Ford kedua sedang mengumumkan kebangkrutannya ke semua karyawan. Henry pun meminta ke karyawannya untuk berpikir dan memberinya ide supaya perusahaan tidak mengalami bangkrut. Keesokan harinya, di balapan Willow Spring, dua orang petinggi Porsche datang dan menemui Shelby dan berencana menjadikan Ken pembalapnya. Tapi karena temperamen Ken yang buruk, petinggi Porsche tersebut mengurungkan niatnya. Shelby pun memperingatkan Ken jika terus seperti itu, gak akan ada sponsor yang mau mendanai balapannya. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya. Tapi Ken akhirnya sadar setelah dia melihat anaknya. Singkat cerita, balapan pun dimulai dan Ken memenangkan balapannya. Malam harinya, istrinya cerita kalau bengkel milik Ken disita oleh bank. Ternyata selama ini usaha milik Ken tidak berjalan dengan baik sampai dia harus berhutang ke bank. Keesokan harinya, di kantor Ford, seorang manajer marketing bernama Lee Iacocca memberikan saran agar Ford ikut serta di balapan Le Mans. Karena pasar mobil saat ini banyak mengincar anak muda, dan anak muda sangat suka sekali kemenangan. Lee cerita tentang Ferrari yang sudah memenangkan 4 kali kejuaraan Le Mans berturut-turut. Nah, karena Ferrari sedang dalam masa kebangkrutan karena menghabiskan seluruh uangnya untuk balapan, Lee menyarankan Henry untuk mengakuisisi Ferrari. Jadi, secara tidak langsung nama Ford akan naik dan penjualan juga akan naik. Keesokan harinya, Lee langsung pergi ke pabrik Ferrari dan bertemu Enzo Ferrari. Dia menawarkan kesepakatan kerjasama antara Ford dan Ferrari. Lalu dia menawarkan uang 10 juta dolar untuk kesepakatan tersebut. Tapi ternyata berita tersebut sampai ke pemimpin Fiat. Dengan cepat, Fiat pun menawarkan 18 juta dolar ke Ferrari. Sementara itu, Enzo pun telah selesai membaca salinan kesepakatannya. Lalu dia menanyakan suatu pertanyaan kecil ke Lee. Jika suatu saat Ferrari ingin balapan tapi Ford melarangnya, apa Ferrari masih bisa ikut balapan? Tapi Lee menjawab tidak. Enzo pun tersinggung karena bagi dia balapan adalah segalanya. Lalu dia berpesan ke Lee untuk bilang ke Henry untuk jangan pernah bermimpi mau mengakuisisi Ferrari. Karena bagi Enzo, Ford yang sekarang cuma bisa menghasilkan mobil-mobil jelek. Henry Ford kedua nggak akan bisa menyamai kehebatan ayahnya Henry Ford pertama. Beberapa hari kemudian, berita menyiarkan tentang Fiat yang sudah membeli Ferrari dan penolakan Ferrari menjual perusahaannya ke Ford. Hal itu sangat mempermalukan Henry. Apalagi setelah Henry tahu kalau Enzo menjelek-jelekan Ford serta kepemimpinannya. Henry yang kesal pun akhirnya meminta Lee untuk mencarikannya insinyur terbaik serta pembalap terbaik. Karena dia akan ikut balapan Le Mans dan mengalahkan Ferrari. Keesokan harinya, Lee langsung menemui Shelby. Karena Shelby lah satu-satunya orang Amerika yang pernah memenangkan balapan Le Mans. Shelby bilang akan sangat sulit untuk memenangkan balapan Le Mans, apalagi dengan kemenangan Ferrari berturut-turut.
Lalu Lee bilang kalau Ford akan mendanai berapapun biaya pembuatan mobil balap tersebut. Akhirnya, Shelby pun sepakat dan menemui Ken. Dia menawarkan Ken untuk menjadi pembalapnya dan memintanya untuk datang ke acara peluncuran Ford Mustang. Beberapa hari kemudian, Ken datang bersama anaknya Peter ke acara tersebut. Lalu Peter pun mulai melihat-lihat mobil Mustang-nya. Tapi, seorang wakil CEO Ford bernama Leo memperingatkan Peter untuk tidak dekat-dekat dengan mobil tersebut. Karena hal itu, Ken pun terpancing amarahnya. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Shelby datang dan memulai pidatonya. Dia akan bekerja sama dengan Ford Motor untuk menciptakan mobil balap dan ikut balapan Le Mans. Malam harinya, Shelby ngajak Ken untuk pergi ke hanggar pesawat dan mencoba sebuah prototipe yang akan mereka gunakan di balapan. Setelah mencobanya, Ken memberikan masukan tentang kekurangan mobil tersebut. Beberapa hari kemudian, Ken dan Shelby mulai merancang mobil tersebut sampai sempurna. Bahkan Ken meminta Ford untuk membuatkan mesin yang lebih besar dan bertenaga. Tiba-tiba, Leo datang dan meminta Shelby untuk tidak mengikut sertakan Ken di balapan Le Mans. Baginya, Ken tidak cocok dengan citra Ford. Tapi Shelby tetap berusaha meyakinkan Leo bahwa Kenlah orang yang tepat sebagai pembalapnya. Akhirnya, setelah perdebatannya alot, Shelby pun gak punya pilihan lain selain mengikuti kebijakan dari Leo. Dia pun memberitahukan berita tersebut ke Ken. Ken pun kecewa dengan keputusan tersebut, tapi di sisi lain dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Sementara Ken tetap berada di hanggar untuk memperbaiki beberapa mobil. Dia mendengarkan dari siaran radio tentang perlombaannya. Awalnya Ford memimpin pertandingan, tapi di akhir-akhir pertandingannya mobilnya mengalami masalah. Karena memang pembalapnya belum mengetahui karakteristik mesinnya. Jadi Ford pun akhirnya kalah. Karena kekalahan itu, Shelby dipanggil ke kantor Ford. Dia pun langsung bertemu dengan Henry. Untungnya, Shelby bisa meyakinkan Henry untuk memberinya kesempatan lagi memenangkan pertandingannya. Tapi kali ini, dia meminta kewenangan penuh atas tim balap tanpa campur tangan satupun anak buah Henry. Henry pun mengiyakan permintaan tersebut dan kini Shelby mempunyai kewenangan penuh di tim balapnya. Siang itu juga, dia langsung menemui Ken dan memintanya untuk masuk ke timnya lagi. Tapi Ken malah melepaskan kekesalannya dengan meninju Shelby. Setelah mereka berbaikan, Ken kembali ikut mengembangkan mobil balapnya. Tapi tiba-tiba, Lee menelpon Shelby dan cerita kalau Leo akan mengeluarkan Ken dari tim balap tersebut. Saat ini, dia sedang mengumpulkan petinggi-petinggi Ford agar mempunyai suara untuk mengeluarkan Ken. Tiba-tiba, Ken yang sedang mencoba mobilnya mengalami masalah dan mobilnya terbakar. Semua orang segera berlari untuk menyelamatkannya, dan untungnya Ken berhasil selamat dan keluar dari mobil tersebut. Di malam itu juga, Shelby menceritakan rencana dari Leo. Tapi, dia punya sebuah ide untuk menghentikan rencana Leo. Keesokan harinya, Shelby mengundang Henry untuk mencoba mobil buatannya. Henry pun tampak senang sampai menangis. Dia berharap ayahnya masih hidup agar bisa melihat Ford sekarang di tangannya. Lalu, Shelby cerita bahwa nggak semua orang bisa mengendari mobil ini dengan maksimal. Hanya Kenlah yang bisa karena dia membantu membuat mobil tersebut. Jadi Shelby meminta Ken untuk dipertahankan jadi pembalap. Shelby menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Ken memenangkan kejuaraan Daytona dengan mobil tersebut, dia diizinkan untuk ikut 24 Hour Le Mans. Tapi, jika Ken kalah, maka Ford akan mendapatkan hak penuh atas Shelby Amerika. Beberapa hari kemudian, balapan Daytona pun dimulai. Ford pun mengeluarkan dua tim. Tim pertama dipimpin oleh Shelby, sementara tim kedua dipimpin oleh Leo. Tapi, tim Leo selalu memimpin di depan. Di saat istirahat, Ken bilang bisa memacu mobilnya lebih dari 7.000 rpm dan memimpin balapan. Tapi Shelby melarangnya dan meminta Ken bertahan di 6.000 rpm. Setelah balapan berlangsung selama 23 jam, tim Leo pun semakin yakin mereka bisa menjuarai balapannya. Di sanalah mereka mulai berpesta.
Tapi Shelby dengan santainya memberikan tanda ke Ken untuk tancap gas ke 7000 rpm dan menggila di sirkuit. Saat itulah yang ditunggu-tunggu oleh Ken, saat dia memperlihatkan kemampuan yang sebenarnya. Dengan mudahnya, Ken mulai menyusul satu persatu pembalap yang lain. Dan di lap-lap terakhir, dia tepat berada di belakang pembalap tim Leo. Setelah mempermainkannya, Ken pun berhasil memimpin balapan dan memenangkan pertandingannya. Kemenangan itu dengan cepat sampai ke telinga Henry Ford. Beberapa hari kemudian, Ken pun sampai di Prancis untuk mengikuti 24 Hour Le Mans. Balapan pun akhirnya dimulai. Tapi sudah terjadi kecelakaan di sana. Ken pun tertinggal di belakang karena dia punya masalah dengan pengunci pintunya. Sementara tim Ferrari langsung memimpin di depan. Ken pun langsung kembali ke pit dan memperbaiki pintunya. Tapi karena hal itu, dia tertinggal jauh. Perlahan, dia pun mulai menyusul pembalap-pembalap lain. Ken berhasil mencetak rekor tercepat di beberapa lap. Hal itu membuat kehebohan di sana. Saat Ken masuk ke pit, satu pembalap dari Ferrari mengalami kecelakaan dan tidak bisa melanjutkan balapannya. Jadi sekarang, Ferrari cuma punya 2 pembalap tersisa. Setelah 8 jam perlombaan dimulai, hujan pun akhirnya turun. Tapi balapan masih dipimpin Ferrari di urutan pertama dan kedua. Perlahan tapi pasti, Ken yang berada di urutan ketiga pun mulai menyalip Ferrari di urutan kedua. Hal itu membuat Leo panik lalu dia menelpon kru tim Shelby untuk bilang ke Ken agar dia sedikit melambat. Ken pun bingung dengan perintah tersebut yang pada akhirnya dia kembali lagi di urutan ketiga. Shelby pun sangat marah dengan apa yang dia lakukan Leo. Sementara itu, Ken pun mencoba kembali menyusul Ferrari. Dia pun langsung memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Tapi karena hal itu, saat pengereman piringan remnya jadi terlalu panas, yang mengakibatkan dia kehilangan kendali di tikungan. Karena hal itu, dia pun mengalami kecelakaan bersama satu mobil Ferrari. Mau gak mau, Ken pun kembali ke pit karena remnya rusak. Lalu, Shelby pun mengganti remnya dengan yang baru. Tapi tim dari Ferrari segera menelpon panitia karena merasa tim Shelby melakukan pelanggaran regulasi penggantian rem. Untungnya, Shelby membaca semua aturannya dan merasa penggantian rem termasuk diperbolehkan. Di saat yang sama, pembalap Ferrari juga masuk ke pit karena ada masalah di mesinnya. Terlihat, Ferrari sangat bekerja keras untuk menyusulkan sampai dia memaksa mobilnya. Akhirnya, mereka pun kembali lagi ke sirkuit dan bersaing cukup ketat. Selama berjam-jam, mereka berdua saling menyalip. Tapi untungnya, berkat rem barunya, Ken berhasil memimpin di tikungan. Dan jalan lurus, Ken pun memaksa mobilnya sampai 7000 rpm lebih. Ferrari yang ketakutan pun juga ikut memaksa mobilnya, tapi mesinnya malah jebol. Ferrari tidak bisa melanjutkan balapannya. Jadi sekarang, 3 mobil Ford berada di urutan atas dan dipimpin oleh Ken di urutan pertama. Leo pun mengabarkan berita kekalahan Ferrari ke Henry. Dan dia juga punya ide lagi agar Ford finish secara bersamaan. Karena hal itu akan menjadi berita baik buat Ford. Padahal aslinya dia cuma gak mau Ken ada di urutan pertama. Tapi Lee menyampaikan kalau hal itu gak akan mungkin. Karena Ken memimpin 2 lap jauh di depan pembalap Ford yang lain. Dengan kelicikannya, Leo pun meyakinkan Henry Ford agar menerima idenya. Jadi, dia meminta ke Shelby agar Ken melambatkan mobilnya. Jadi, dia bisa berada di lap yang sama dengan pembalap yang lain. Shelby pun marah dan mengusir Leo dari pit. Tapi hal itu didengar oleh Ken. Shelby pun memberikannya semua pilihan ke tangan Ken. Ken yang kesal pun bukan memperlambatkan mobilnya, malah makin mempercepat. Bahkan, dia memecahkan rekor lapnya sendiri. Leo pun panik dan mulai marah ke Shelby. Tapi, Shelby bilang Ken lah pembalapnya dan dia yang memutuskan. Sementara itu, Ken yang melaju tanpa pesaing pun mulai merasa kehilangan suatu tantangan. Dia merasa nggak bisa selamanya dia egois seperti ini. Jadi, dia memperlambatkan mobilnya. Kini, 3 mobil Ford melaju bersamaan dan memenangkan balapannya. Tapi ternyata, hasil akhirnya McLaren lah yang memenangkan pertandingannya.
Karena hasil perhitungannya, McLaren memimpin di waktu finish. Andai Ken tidak melambatkan mobilnya, mungkin dia akan memenangkan balapannya. Dan lebih kesalnya lagi, ternyata itu semua sudah diatur oleh Leo. Tapi Ken dan Shelby tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena misi mereka mengalahkan Ferrari. Beberapa bulan kemudian, Ken merancang kembali mobil yang lebih sempurna. Tapi saat mobil tersebut dites, mobilnya kehilangan kendali karena remnya blong. Tapi kali ini, Ken tidak berhasil selamat dan meninggal di tempat. Shelby pun merasa sangat kehilangan sahabat terbaiknya. Bahkan, setelah 6 bulan berlalu, dia tetap merasa kehilangan. Lalu, ada scene yang menjelaskan kalau Ken dimasukkan ke Wall of Fame mobil balap. Dan Carroll Shelby jadi perancang mobil paling terkenal di sejarah balap mobil. Ford GT40 memenangkan 24 Hour Le Mans selama 4 tahun berturut-turut, yaitu tahun 1966, 1967, 1968, dan 1969. Ford pun mencetak rekor sebagai satu-satunya mobil Amerika yang memenangkan balapan 24 Hour Le Mans. Dan film pun berakhir. Itu tadi alur cerita film Ford v Ferrari.